saya akan mempresentasikan tentang arsitektur perancangan. Arsitektur adalah perancangan sistem pada level tertinggi. Pemilihan tentang teknologi, produk yang akan digunakan, server, dan lain-lain dilakukan pada level arsitektur. Arsitektur adalah perancangan perancangan yang memberkati dari komponen-komponen pada level yang sangat tinggi dan relasi di antara komponen-komponen tersebut. Sistem yang kompleks dapat dibagi dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda yang masing-masing memungkinkan view yang berbeda. Penggunaan deskripsi arsitektur. 1. Pemahaman dan komunikasi. Dengan memperlihatkan sistem pada level yang tinggi dan menyembunyikan kompleksitas bagian memungkinkan arsitektur perancangan memfasilitasi komunikasi. Untuk mendapat pemahaman umum antara stakeholder yang berbeda. Untuk negosiasi dan persetujuan, arsitektur perancangan juga dapat digunakan untuk memahami sistem yang berjalan di sistem. Penggunaan ulang. Metode penggunaan ulang dapat membuat sistem dari bagian-bagian dan menggunakan bagian yang sudah ada. Untuk menggunakan ulang komponen yang ada harus dipastikan bahwa komponen tersebut sesuai dengan komponen yang lain. Oleh karenanya, keputusan mengenai penggunaan ulang komponen dilakukan pada rancangan arsitektur. Juga konstruksi dan evolusi. Beberapa struktur dalam deskripsi arsitektur akan digunakan untuk memandu pengembangan sistem. Pembagian pada level arsitektur dapat juga digunakan untuk alokasi kepercayaan terhadap tim yang ada. Berkenaan dengan evolusi, arsitektur membantu menentukan apa yang dibutuhkan untuk diubah mengakomodasi fitur baru. Arsitektur membantu menentukan dampak dari perubahan terhadap komponen yang ada. 4. Analisis. Jika probabilitas dapat ditentukan di desain, sebagai alternatif dapat dipertimbangkan selama desain untuk mencapai level yang diinginkan. Arsitektur perancangan membuka kemungkinan hal tersebut untuk perancangan. Egerel dan sistem dapat diprediksi dari arsitekturnya. Juga estimasi untuk parameter seperti luas esensi disediakan. Arsitektur terdapat yang berbeda sistem perancangan. Itu terdiri dari elemen-elemen dan relasi antara elemen dan menjelaskan suatu struktur. Elemen dari view tergantung dengan apa yang view inginkan untuk penekanan. View fokus pada beberapa aspek mengurangi kompleksitas yang ada. Banyak tipe view yang telah diperkenalkan. Dari kesemuanya memiliki satu dari tiga tipe berikut. Modul, komponen, dan konektor alokasi. Yang pertama view modul. Suatu sys atau kumpulan unit kode. Elemen-elemen yang termasuk modul, class, object, function, dan prosedur. Relasi antara elemen-elemen adalah berbasis kode part of, depends on, all, generation, initialization. Dua komponen dan konektor. Elemen-elemen adalah entitas runtime yang disebut komponen. Komponen adalah unit yang mempunyai identitas dalam mengeksekusi sistem. Konektor menyediakan sarana interaksi antara komponen-komponen. 3. Allocation. Fokus pada bagaimana unit yang lunak dialokasikan untuk resource seperti HW, sistem sipil. Menentukan relasi antara elemen lunak dan unit eksekusi dalam suatu lingkungan. Proses jalan pada proses yang mana, file yang mana berada di mana. Deskripsi arsitektur terdiri dari view dari tipe yang berbeda, masing-masing menunjukkan struktur yang berbeda. Sistem yang berbeda perlu tipe view yang berbeda tergantung kebutuhan. Untuk analisis alokasi
menentukan necessary untuk planning modul view diperlukan. View dan view hampir selalu digunakan dan telah menjadi view yang utama. Kita fokus utama pada view dan view modul tercakup pada level design yang fokus pada identifikasi modul. View komponen dan konektor. Dua elemen utama komponen dan konektor. Komponen adalah elemen-elemen komputasi atau data storage. Konektor yaitu sarana interaksi antara komponen. View komponen dan konektor menentukan komponen dan tiap komponen terkoneksi melalui konektor. View komponen dan konektor menjelaskan struktur runtime sistem komponen apa yang ada di runtime dan bagaimana mereka berinteraksi selama eksekusi. Terbentuk suatu graf digambarkan dengan box dan line. Komponen komputasi atau data store memiliki nama yang merepresentasikan perannya dan menyediakan identitas. Suatu komponen dapat memiliki suatu tipe yang berbeda direpresentasi dengan simbol yang berbeda. Komponen menggunakan port atau interface untuk komunikasi dengan yang lain. Suatu arsitektur dapat menggunakan beberapa simbol untuk merepresentasikan komponen. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Contoh beberapa komponen. Contoh konektor. Akan dirancang sistem sederhana untuk membuat survei online di kampus. Kita memiliki sekumpulan pertanyaan multiple choice. Sistem yang dibuat akan menyediakan form survei kepada mahasiswa yang dapat diisi dan disubmit online. Pada sistem juga ketika user submit form, mahasiswa ditunjukkan hasil survei berapa persentase mahasiswa yang telah mengisi form.